Jadi Ya. sikap Pak Menteri ketika merespon yang di Unair itu sangat bijak sekali ya. Ya sudah, itu nggak perlu dibekukan, dibuang aja itunya. Ya, oke. Yang berikutnya nih Pak, mungkin isu kedua yang dibahas oleh Pak Menteri adalah eh, beliau menginginkan mengembalikan marwah marwah perguruan tinggi menjadi tempat bertanya, Ya. tempat menyampaikan pendapat, tempat untuk mengkritisi. Ya. Nah ini mungkin kalau kita lihat secara implisit ini akan memiliki implikasi yang luar biasa ini Pak. Iya. Terutama terkait tadi yang mengkritisi, berarti kan kebebasan ya, tidak hanya bagi akademisi tapi juga kebebasan bagi mahasiswa. Nah kemarin dia sudah kasih contoh, beliau mencabut, meminta dekan ya Pak ya untuk mencabut kasus yang di Surabaya Unair kemarin. Nah mungkin ini kebetulan juga Pak Sarip dan Pak Muhadjir ini juga mantan aktivis ini. Bagaimana Bapak melihat kebijakan Pak Menteri ini? Ya, ini kebijakan yang berani ya. Dan menurut saya ini dampaknya positif ya, karena seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu bahwa mahasiswa itu adalah bagian tidak terpisahkan dari sivitas akademika. Ya. Kemudian mahasiswa itu juga diberikan otonomi di dalam bersuara, betul, beraktivitas. Ya. Ada kebebasan lah gitu. Nah, cuma kebebasannya itu adalah bertanggung jawab. Itu aja gitu ya. Nah, masalah kemarin kejadian di Erlangga ya, itu kan kebebasan akademik sebenarnya, tapi namanya itu mahasiswa ya, dengan bahasa-bahasa yang agak nyeleneh sedikit, itu menggelitik dan itu yang bikin orang Nah itu ya tugas kita lah sebagai orang tua untuk bagaimana memperbaiki itu. Ini menarik ini tugas kita. Jadi kita mensikapinya sebagai orang tua ya. Kalau dia mengkritik ya kita dekati. Kalau dia pasang spanduk ya spanduknya aja yang dibuangnya. Jangan BEM-nya yang diberangus kan ya. Mungkin Pak Sarip bisa menambahkan, silakan Pak Sarip. Ya, artinya begini, bahwa dalam sejarahnya mahasiswa itu diposisikan sebagai kekuatan politik yang real, yang kapasitasnya bisa melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Dan syarat itu adalah kebebasan tentu, ya, kebebasan. Karena alat kekuatan politik yang lain, ya, itu tidak seperti partai politik, ormas, itu tidak punya kekuatan yang bisa memobilisasi massa sekuat mahasiswa. Dan artinya apa? Bahwa mahasiswa di sini memiliki peran strategis ketika negara dihadapkan pada persoalan kemandegan di dalam mengambil sebuah kebijakan, atau kebijakannya cenderung tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesetujuan rakyat. Di situ peran strategis yang paling penting yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, makna yang terpenting dari pernyataan Pak Menteri itu bahwa perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai tempat untuk bertanya. Artinya di situ perguruan tinggi yang cara kerjanya berbasis riset, berbasis bukti, berbasis data, dia tentu akan lebih objektif di dalam menawarkan alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh pemerintah. Yang selama ini itu dialog itu kurang terasa. Mudah-mudahan dengan pernyataan Pak Menteri itu kampus bisa lebih berintegrasi lagi sebagai subsistem yang bagian dari sistem masyarakat yang terus berkembang. Termasuk artinya mengkritisi kebijakan dalam kampusnya juga ya Pak ya. Artinya harusnya kita harapkan seperti itu ya. Jadi kampus itu tidak boleh, selama ini kan
dengan ya kalau Pak Muhadjir bilang ada 10 tahun terakhir itu ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir kenaikan pangkatnya dicekal, macam pikiran itu muncul akibat dari sistem yang otoriter seperti ini. Iya. Oke, mungkin satu yang juga perlu kita antisipasi dampak negatifnya mungkin ya Pak ya. Ini juga kan pasti juga dengan kebebasan ini kalau tidak kita berikan rambu-rambu, ini juga bisa kebablasan gitu ya Pak ya. Nah ini mungkin ada tidak Pak Muhadjir bisa melihat yang bisa kita lakukan supaya yang kebebasan yang kita berikan khususnya kepada mahasiswa, dosen dan sivitas akademika kita ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan gitu. Kampus itu kan lembaga intelektual yang punya kebebasan mimbar ya. Iya. Nah, kebebasan mimbar itu kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ya. Nah, penyampaian pendapat itu yang didasari oleh nilai-nilai dan data. Ya, akademik ya Pak ya. Iya. Tidak sembarangan dia bebas dieksplor gitu ya, tetapi juga harus basisnya data. Nah, data itu muncul dari penelitian. Jadi walaupun kita bebas untuk mengkritisi pemerintah, ya, tetapi basis kita adalah data hasil penelitian. Termasuk mahasiswa. Mahasiswa itu kan bersinggungan dengan dosen. Ya. Itulah kelebihan mahasiswa di kampus itu. Beda dengan anak muda di luar sana itu. Ya, dia bebasnya tidak terkontrol. Kalau mahasiswa bebas, tapi dia terkontrol dengan tadi juga data, karena dia kan bersinggungan dengan dosen. Itulah indahnya anak muda di kampus. Betul kan? Jadi itu kata kuncinya di situ. Betul. Nah, tinggal apakah ada interaksi antara pimpinan, dosen dan mahasiswa di dalam rangka mengeluarkan pendapat itu. Ya, itulah indahnya interaksi itu, Pak. Ya. Makanya saya menyarankan kepada pimpinan agar merangkul mahasiswa. Ini kesempatan yang bagus ya. Merangkul mahasiswa, membenahi kegiatan kemahasiswaan, feeding mahasiswa dengan nilai-nilai ilmu berbasis data, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu betul-betul punya nilai akademik gitu ya, tidak sembarangan dia bicara gitu ya. Beda dengan anak muda di luar gitu ya. Nah, kata kuncinya di situ, perbedaannya di situ, Pak. Ya. Tadi yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Muhadjir, terkait bahwa Pak Profesor Muhadjir meyakini bahwa mahasiswa itu tidak akan kebablasan, karena memang kita di dunia perguruan tinggi ini apapun juga selalu, kalaupun kita mengkritisi, selalu berbasis data. Bagaimana menurut Pak Sarip? Ya, saya sependapat ya, tapi ya isu-isu yang dimunculkan oleh mahasiswa juga itu nggak lepas dari pengaruh kekuatan eksternal. Buat saya nggak ada masalah sepanjang substansinya dia mengkoreksi kekuasaan itu. Nah, disitulah kemudian ada proses interaksi mahasiswa dengan dunia luar dan dia punya bisa memposisikan diri dan keluar dari pengaruh dari kekuatan kepentingan politik praktis. Itu yang menurut saya harus dijaga. Jadi apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa itu betul-betul dasarnya adalah kepentingan rakyat, kepentingan yang lebih objektif, itu aja. Ya. Dan tadi kita pimpinan perguruan tinggi juga harus bersikap bahwa mahasiswa itu adalah anak-anak kita gitu yang harus disikapi bukan organisasinya yang diberangus, tapi bagaimana kita membawa mereka bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan tujuannya. Gitu ya. Jadi sikap Pak Menteri ketika merespon yang di UNAIR itu sangat bijak sekali ya. Ya sudah, itu nggak perlu dibekukan, dibuang aja itunya. Karangan bunganya. Kan selesai katanya. Itu kan bagus. Iya betul ya. Oke, mungkin berikutnya nih dari Pak Muhadjir, kira-kira ada hal-hal apa lagi yang lain yang mungkin bisa kita bukan kita kritisi, tapi kita lihat sebagai hal penting untuk ke depan kita lakukan di perguruan tinggi.
Ya menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri ya, itu harus ditindaklanjuti oleh kita di Unila ya. Ya. Karena ini sudah merupakan contoh yang bagus ya. Dan kita harus pimpinan Unila harus menindaklanjuti itu, termasuk bukan hanya di dalam pemilihan pejabat ya, tetapi di dalam manajemen institusinya juga, termasuk di dalam betul. Pasti akan banyak perubahan ya Pak ya. Termasuk di manajemen aspek kemahasiswaan. Menurut saya titik lemah di Unila ini di aspek kemahasiswaan. Betul. Jadi kita harus menindaklanjuti itu ya, terutama di kemahasiswaan. Betul. Mohon nanti di cross check dengan mahasiswa ya kalau ada. Ya, insya Allah besok kita juga akan mengundang BEM Pak untuk coba diskusi dengan mereka. Dan sekali lagi kalau menurut saya mahasiswa adalah mitra strategis universitas. Jangan sampai mahasiswa itu dianggap musuh. Tapi harus dijadikan sebagai mitra strategis. Karena apa? Sivitas Akademika itu mahasiswa sebagai alumni kita itu dari mahasiswa. Betul. Kalau nggak ada mahasiswa, bagaimana alumni kita itu? Percuma aja dosen aja. Jadi mahasiswa. Nah, mahasiswa itu harus bagaimana diarahkan sedemikian rupa sehingga nanti menjadi alumni yang bagus. Ya. Nah, sekali lagi kegiatan kemahasiswaan itu adalah kegiatan penting ya di dalam mendukung kualitas dari alumni. Betul. Bukan akademik achievement saja, tetapi juga ada nilai-nilai yang non akademik ya. Itu udah pengalaman menunjukkan itu. Tapi kayak gitu Pak. Ya, oke. Mungkin saya kira cukup jelas, tapi sedikit ini mungkin terakhir Pak Syarif, kira-kira melihat kebijakan apa lagi nih yang mau dibuat oleh Pak Menteri kita kira-kira ke depan ya, ada lagi nggak misalnya terkait dengan beban kerja dosen yang selama ini, kenaikan pangkat dan lain-lain, mungkin apa ya bayangan Pak Syarif? Ke depan itu kebijakan-kebijakan yang sudah ada itu harus dievaluasi. Ya, salah satu contoh misalnya orientasi perguruan tinggi itu sekarang kan bisnis ya. Kemudian memperbanyak mahasiswa. UKT UKT tinggi. Mahasiswa sekarang satu angkatan 200. Bikin dosen stres, terus beban kerja administrasi. Betul. Mungkin Pak Admi bisa tahu sendiri lah password Pak Admi mungkin lebih dari 20 gitu. Karena setiap aplikasi ada sistem itu ya. Belum lagi ada wajib ini, wajib itu ya. Itu beban luar biasa itu. Dan itu harus ditinjau lagi. Yang kedua yang tidak kalah penting, dengan volume kerja yang begitu banyak, sudah saatnya sekarang perhatian itu bukan hanya dosen, tapi penguatan karyawan itu menjadi penting. Karyawan itu sekarang standarnya harus menguasai IT. Kalau enggak ya ketinggalan dan kita kesulitan. Seperti ini sulit gitu ya Pak ya. Itu aja yang perlu agenda ke depan, itu bagaimana merasionalisasi kebijakan yang sesuai dengan profesionalitas kita lah gitu. Tidak orientasinya tidak hanya mencari duit gitu ya. Itu aja. Ya. Saya kira ini diskusi yang walaupun tidak terlalu panjang tapi maknanya luar biasa ini. Intinya bahwa memang kita perguruan tinggi itu harus siap setiap saat untuk mengikuti. Kelihatannya dia akan berlari kencang ini Pak Satrio ya ke depan ya. Saya kira itu diskusi kita sore hari ini. Mohon izin Pak Syarif, Pak Muhadjir, kita akan terus ikuti kebijakan-kebijakan baik itu Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Nasional. Ini kita akan pantau terus karena kita di perguruan tinggi. Mohon perkenannya Pak untuk kita diskusi terus di bagian ini. Oke. Sekali lagi terima kasih pada seluruh penonton Administrasi Institute. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.